Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, good morning. How are you today? We are going to continue our lesson 2. Do you know how to play tennis? In this lesson, students are able to talk about their skills and abilities using infinitive verbs and causative verbs. Know. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan baik-baik dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang Do you know how to play tennis? Apakah kamu tahu bagaimana bermain tenis? Pada pembelajaran yang kedua ini, siswa akan belajar bagaimana mengungkapkan keterampilan dan juga kemampuan mereka atau kemampuan siswa menggunakan kata kerja infinitif dan juga kata kerja causative, yakni know atau mengetahui. Jika pada pembelajaran 2 pekan sebelumnya kita sudah membahas 6 kosakata tentang drive a car, mengendara mobil, fence, bermain anggar, knit a scarf, merajut, play the flute, bermain seruling, whistle, bersiul, play table tennis, bermain tenis meja, dan juga pola kalimat tentang Do you know how to drive a car? Apakah kamu tahu bagaimana mengendara mobil? Oh, no I don't. Saya tidak tahu. Dan juga jawabannya bisa yes I did. Ya, saya tahu. Hari ini kita akan lanjut membahas tentang teks yang berjudul Learning. Belajar. At the beginning of January every year, we always go out to dinner. And Dad always asks 2 questions. Pada awal bulan Januari setiap tahun, kami selalu pergi keluar untuk makan malam. Dan ayah selalu bertanya 2 pertanyaan. He asked, dia bertanya, What did you learn to do last year? Apa yang sudah kamu pelajari tahun lalu? And what do you want to learn to do this year? Dan apa yang ingin kamu pelajari di tahun ini? We learn new things every year. Kami mempelajari hal-hal baru setiap tahun. It's great. Menyenangkan sekali. Jadi, anak laki-laki ini bercerita jika ayahnya selalu mengajaknya pergi makan malam di awal bulan Januari setiap tahun. 2 pertanyaan yang ditanyakan oleh ayahnya adalah, apa yang sudah kamu pelajari di tahun lalu, dan apa yang akan kamu pelajari di tahun ini. Last year, tahun lalu, I didn't know how to use chopsticks. Saya tidak tahu bagaimana menggunakan sumpit. Dad didn't know how to make cookies. Ayah tidak tahu bagaimana membuat cookies. My sister didn't know how to knit. Saudara perempuan saya tidak tahu bagaimana merajut. And Mom didn't know how to drive a car. Dan ibu tidak tahu bagaimana mengendara mobil. Now, sekarang, we know how to do these things. Kami tahu bagaimana melakukan hal-hal ini. We learned a lot. Kami belajar dengan sungguh-sungguh. This year, tahun ini, we all have new goals. Kami semua memiliki tujuan-tujuan baru. I want to know how to play the violin. Saya ingin tahu bagaimana bermain biola. And my sister wants to know how to fence. Dan saudara perempuan saya ingin tahu bagaimana bermain anggar.
Mom and Dad want to learn how to play chess. Ayah dan ibu ingin belajar bagaimana bermain catur. Jadi, keluarga si anak laki-laki ini selalu belajar banyak hal setiap tahun. Tahun lalu, mereka belajar bagaimana menggunakan sumpit, membuat cookies, merajut, mengendara mobil, dan di tahun ini mereka ingin belajar biola, belajar bermain anggar, dan juga belajar bagaimana bermain catur. Nah, di sini kita ada 4 pertanyaan. Did he know how to use chopsticks last year? Apakah dia tahu bagaimana menggunakan sumpit tahun kemarin? Ya, no, he didn't. Tidak, dia tidak tahu cara bagaimana menggunakan sumpit tahun lalu. Number 2. Who knows how to knit? Siapakah yang tahu bagaimana merajut? The boy, his mom, his sister, or his dad? Ya, his sister, saudara perempuannya yang bisa merajut. Do his mom and dad know how to play chess? Apakah ayah dan ibunya tahu bagaimana cara bermain catur? No, they don't. Tidak, mereka tidak tahu karena baru mau belajar. What does his sister want to learn this year? Apa yang saudara perempuannya ini ingin pelajari di tahun ini? Ya, his sister wants to know how to fence. Semua ada di dalam teks tentang learning tadi. Writing chess, H complete the conversations. Untuk bagian H, siswa akan melengkapi percakapan. Nomor 1 dan 2 menggunakan pilihan jawaban yang sudah ada di dalam kotak yang berwarna hijau ini. Kita lihat nomor 1, ada seorang anak perempuan yang sedang berusaha untuk belajar bermain gitar. Dan yang nomor 2, ada seorang anak perempuan juga sedang belajar untuk menerbangkan sebuah pesawat. Nah, dalam pilihan jawaban di sini kita lihat ada kata don't 2 kali, do 2 kali, teach 2 kali. Maksudnya apa? Jadi, 3 kata tersebut bisa kita gunakan untuk 2 kali jawaban. Jadi, selamat mengerjakan teman-teman. I find the mistakes and rewrite the conversation. Untuk bagian I, kita akan mencari kesalahan-kesalahan dalam kalimat-kalimat berikut dan akan menulis ulang percakapan yang ada. Nah, sebelumnya kita lihat dahulu. Di sini ada kertas lipat yang menyerupai seekor burung dan juga seekor gajah. Kalimat yang pertama, do you know fold a paper bird? Di sana ada kata yang kurang. Benar sekali. Do you know how to fold a paper bird? Boleh ditulis. Kemudian, yes, I don't. Do you? Yang keliru adalah kata don't. Seharusnya yes, I do. Do you? Selanjutnya, yes, I does. Yang keliru adalah kata does di sana. Harusnya yes, I do. Kemudian, can you taught me? Yang keliru adalah kata taught. Harusnya can you teach me? Bisakah kamu ajari saya? Yes, can I? Tertukar. Seharusnya yes, I can. Do you know how to folding a paper elephant? Ya, kata folding di sana. Do you know how to fold, melipat, a paper elephant?
No, don't. Ya, kurang kata I. No, I don't. Yang terakhir, I do. I can teach me. Saya tahu. I can teach you. Jadi kata me-nya di sana keliru, harusnya you. Saya bisa mengajari kamu. So, thank you so much and happy learning everyone. Terima kasih untuk perhatiannya dan selamat belajar. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan di rumah. Don't forget to wash your hands, use hand sanitizer, and always put on your mask wherever you go. Jangan lupa rajin cuci tangan, gunakan hand sanitizer, dan selalu mengenakan masker kemanapun kalian pergi. Thank you everyone and I'll see you next week. Have a nice day everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.